Oke, kembali lagi di channel YouTube saya, Kelas Code YZ. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang HTML dasar. Nah, di sini kita akan membahas tentang hyperlink sama elemen semantik. Nah, apa sih hyperlink itu? Nah, hyperlink itu gunanya untuk menghubungkan suatu halaman web ke halaman yang lainnya. Nah, kalau elemen semantik itu elemen yang menyatakan makna atau tujuan dari elemen itu sendiri. Nah, di sini ada cara kerja hyperlink. Nah, cara kerja hyperlink itu kan untuk menghubungkan satu halaman web dengan halaman yang lainnya. Nah, kayak contohnya begini nih. Kuning bisa terhubung ke si hijau bisa terhubung ke biru, biru bisa terhubung ke si kuning, ataupun sebaliknya. Oke, langsung aja kita buka Visual Studio Code kita untuk mempraktekkan contohnya. Nah, di sini saya udah membuat 3 file pada folder yang sama yang kayak kemarin tutorial kelas code YZ. Ini ada file home, file tengah, sama file akhir. Nah, kita akan menghubungkan ketiga file ini. Nah, kita buka dulu satu-satu. Kita buka yang home, Mozilla Firefox. Ini yang home. Kita buka yang tengah, dan kita buka yang akhir. Nah, kita akan menghubungkan si home ke tengah ataupun ke akhir, ataupun dari akhir ke home ke tengah. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, kita silang-silang aja di sini. Nah, langsung kita buka Visual Studio Code lagi. Nah, cara penggunaannya gimana sih? Nah, cara penggunaannya gini. Anchor-nya pakai A kecil, enter. Nah, ini kan merupakan si hyperlinknya nih. Si href-nya ini yaitu atribut untuk manggil si linknya. Nah, kalau di sini ini untuk si alamat URL-nya. Nah, karena dari si home ini kita mau manggil keduanya, kita panggil satu-satu dulu nih. Kita panggil si tengah dulu. Kontrol spasi. Nah, kita panggil yang tengah. Nah, di sini untuk nge-triggernya, kalau ininya nggak diisi, nanti linknya nggak bisa diklik atau linknya nggak bakal muncul. Jadi kita terus aja dari sini ke tengah. Nah, biar dari home bisa ke akhir, nah kita buat link yang sama. A, enter. Isinya jangan tengah lagi, tapi kita isi si alamat yang akhir. Nah, seperti biasa ini juga kita isi triggernya ke akhir. Nah, kalau udah dibuat begini, kita bisa mengakses si akhir dan si tengah dari halaman si home. Nah, kita buka yang tengah juga. Biar si tengah ini bisa ke home sama ke si akhir, lakukan cara yang sama. A, enter. Masukin alamat si home. Nah, di sini kita buat triggernya biar bisa diklik ke home. Nah, begitupun sama caranya dari si tengah untuk mengakses ke si akhir. Nah, kita ketik juga. Nah, di sini kita isi alamat si tengah. Nah, di sini kita isi triggernya ke tengah. Nah, udah itu biar si akhir bisa ngakses si tengah sama si home. Nah, kita lakuin cara yang sama. A lagi, enter. Masukin alamat si home. Isi triggernya ke home. Nah, begitupun dengan cara memanggil si tengah. A, enter. Masukkan alamat si tengah. Nah, isi triggernya ke tengah. Nah, kalau ini udah bisa digunain. Nah, kita cek yang home aja. Kita buka. Nah, ini kita silang. Nah, dari si home, apakah kita bisa ke tengah? Kita pindah. Nah, ini udah ke tengah. Dari si tengah bisa ke home lagi. Bisa banget. Dari si home bisa ke akhir. Klik aja. Bisa langsung ke akhir. Dari si akhir bisa ke home lagi. Bisa banget. Nah, dari si home bisa ke akhir. Bisa. Dari si akhir bisa ke tengah. Bisa. Oh, maaf ya, tadi ada suara backsound gangguan sedikit. Nah, begitulah garis besar cara kerja hyperlink untuk menghubungkan suatu halaman web ke halaman yang lainnya. Balik lagi ke Visual Studio Code. Nah,
Itu kan tadi yang internal nih. Nah, sekarang kita mau gunain hyperlink yang eksternal tuh. Nah, caranya gimana? Gini caranya. Nah, caranya kita tinggal panggil si domain yang mau kita panggil. Nah, kita lakuin yang sama, ketik A, enter. Nah, di sini kita isi alamat domainnya itu. Contohnya di sini. Nah, kita mau pindah ke YouTube nih. Nah, ini kita copy. Nah, masukin ke sini alamatnya. Jangan lupa kasih triggernya biar bisa diklik ke YouTube, ke YouTube. Nah, ini udah bisa menggunakan hyperlink yang eksternal. Kalau yang tadinya itu internal karena cuman berpindah halaman tapi masih dalam satu website tutorial kelas code. Nah, ini kita akan pindah ke domain si YouTube. Nah, coba kita cek. Nah, udah ada nih ke YouTube nih. Nah, coba kita klik. Nah, dia pindah ke YouTube. Dia memanggil domain lain, pindah ke domain lain. Nah, ini penggunaan si hyperlink eksternal. Nah, udah dari sini kita akan membahas elemen semantik. Nah, apa sih elemen semantik itu? Nah, elemen semantik tadi kan elemen yang menyatakan makna atau tujuan dari elemen itu sendiri. Nah, elemen semantik itu ada banyak macamnya. Nah, salah satunya ada header, footer, article, aside, details, dan yang lainnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau memberi contoh dua aja nih. Nah, kita beri contohnya header aja nih. Header. Nah, kalau udah dibuat begini berarti si home beserta link-link yang ke tengah ke akhir ke YouTube dia termasuk dalam si header, termasuk elemen semantik header. Nah, udah gitu aja fungsinya karena si elemen semantik header itu untuk memberi makna bahwa si home sama link ke tengah ke akhir ke YouTube ini dia adalah bagian dari header. Nah, kalau mau bagian dari footer ya kita tinggal bikin footernya di sini. Enter, kita isi misalkan bawah banget. Nah, ini udah bisa dikelompokkan ke dalam elemen semantik footer. Nah, si bawah banget ini dia termasuk bagian dari si footer. Nah, kita cek aja. Nah, tadi si home ini dia termasuk header, si bawah banget ini dia termasuk footer. Nah, untuk elemen semantik yang lainnya intinya kegunaannya sesuai fungsinya. Nah, kalian pelajari lagi searching. Nah, di sini saya akan menjelaskan cuma garis besarnya aja cara penggunaan hyperlink sama cara penggunaan elemen semantik. Nah, mungkin sampai sini video kita. Sampai bertemu di video-video tutorial berikutnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Loncengnya juga jangan lupa diaktifin karena agar notifikasinya masuk di handphone kalian, agar aktif terus di video kelas Code YZ. Sekali lagi, terima kasih.